Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Nurdianti Muhajir SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah mekanika dan juga rekan-rekan yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita masih bisa melakukan pembelajaran yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Nisa Nurjana selaku moderator dan juga penyaji ketiga. Ada Andini Febia Alpiansyah selaku penyaji pertama dan juga ada Wilda Nurul Kolbi selaku penyaji kedua. Adapun topik pembahasan yang akan kita sampaikan pada hari ini yaitu mengenai kerangka tidak inersial dengan cakupan materi diantaranya yaitu mengenai sistem koordinat translasi. Selanjutnya dinamika partikel pada sistem koordinat rotasi dan juga pasang surut. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Andini Febia Alfiansyah, dilanjut oleh Wilda Nurul Kolbi. Kepadanya saya persilahkan. Nah, ada yang tahu nggak apa itu kerangka tidak inersial atau kerangka non-inersial? Oke, jadi kerangka non-inersial adalah kerangka yang dipercepat. Singkatnya seperti itu ya teman-teman. Yang dimaksud gerak benda dalam kerangka non-inersial adalah gerak dari suatu benda yang ditinjau dari kerangka yang dipercepat. Kerangka dipercepat itu bisa macam-macam loh. Bisa bergerak lurus dan dipercepat atau dia juga bisa bergerak melingkar. Sebagai contoh, bisa kita lihat pada seseorang yang berjalan di dalam bus yang dipercepat ke depan, atau dia berjalan dalam bus yang bergerak melingkar, atau bisa juga seseorang yang berjalan di tepi jalan, kemudian diamati oleh orang di dalam bus yang dipercepat baik itu lurus maupun melingkar. Selanjutnya kita masuk pada sistem koordinat translasi. Nah, di sini ada kerangka bertranslasi dipercepat. Yang pertama yaitu kerangka bergerak lurus dipercepat. Bisa kita lihat pada gambar. Misalnya ada seseorang di dalam bus yang berwarna biru ini ya teman-teman. Nah, dia itu sedang berjalan di dalam bus. Kemudian ada pengamat yang berwarna merah, dia berada di dalam bus juga. Dan satu lagi yaitu pengamat yang berwarna hijau, dia berada di luar bus dan di depan rumahnya dan dia dalam keadaan diam. Maka kerangka rumah kita sebut sebagai kerangka inersial karena tidak dipercepat dan bus sebagai kerangka non-inersial. Kemudian untuk menentukan posisi orang yang berwarna biru bisa kita lihat dengan panah yang berwarna biru ini ditandai dengan X. Ini merupakan posisi menurut pengamat di rumah. X aksen adalah posisi orang yang berwarna biru menurut pengamat di dalam bus dan X besar adalah posisi orang yang diam di dalam bus atau yang berwarna merah menurut pengamat yang ada di rumah. Jadi posisinya itu bahwa jarak dari hijau ke biru sama dengan jarak dari hijau ke merah ditambah dari merah ke biru. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. X sama dengan X besar ditambah X aksen. Nah, lalu gimana sih untuk menentukan kecepatannya? Nah, jadi untuk menentukan kecepatannya ini kita tinggal turunkan saja. Jadi, X kita turunkan menjadi V kecepatan orang yang berwarna biru menurut pengamat di rumah. X besar kita turunkan menjadi V besar kecepatan bus. Dan X aksen kita turunkan menjadi V aksen atau kecepatan orang yang berwarna biru ini terhadap orang yang berwarna merah. Lalu untuk percepatannya juga sama ya teman-teman, kita tinggal turunkan saja. A ini adalah turunan dari V, A besar adalah turunan dari V besar, dan A aksen adalah turunan dari V aksen. Sekarang gimana nih kalau untuk hukum Newtonnya? Nah, jadi misalnya orang yang berjalan di dalam bus itu dia mengalami suatu gaya yang didorong oleh temannya, maka menurut pengamat di rumah, gaya yang dialaminya adalah F sama dengan MA. Sementara menurut pengamat di bus, gaya yang dialaminya adalah F aksen sama dengan MA. Karena tadi kita sudah mengetahui bahwa A aksen itu nilainya adalah A kecil dikurangi A besar, maka kita mempunyai persamaan seperti ini.
Nah, di sini terlihat ya bahwa antara pengamat di rumah dan pengamat di bus ini mengalami besar gaya yang berbeda. Ada satu tambahan suku di belakangnya, yaitu M dikali A besar. Inilah yang kita sebut sebagai gaya fiktif. Jadi, gaya fiktif itu merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda karena benda itu benda pada kerangka yang dipercepat. Nilainya adalah massa dikali percepatan dan arahnya berlawanan dengan arah percepatan. Kita akan menamai gaya yang seperti ini dengan gaya translasi, yaitu gaya fiktif yang terjadi akibat kerangka yang bertranslasi secara dipercepat. Baik, selanjutnya adalah dinamika partikel pada sistem koordinat rotasi. Di sini ada contoh sebuah ilustrasi, yaitu seekor kura-kura berjalan di atas sebuah cakram dan berada pada suatu ruangan. Nah, kerangka O adalah kerangka ruangan, sedangkan kerangka O aksen adalah kerangka cakram. Nah, apabila cakram berputar terhadap sumbu Z, maka posisinya akan seperti ini. Dan jika dilihat dari atas, maka posisinya akan seperti ini. Kita hilangkan sumbu Z-nya. Kemudian kita perhatikan bahwa basis koordinat O aksen dan O akan berbeda apabila cakram ini berputar terhadap sumbu Z. Pada koordinat O, komponen Y-nya lurus ke kanan, sedangkan pada komponen O aksen Y-nya miring ke atas. Selanjutnya, untuk mencari hubungan, kita gabungkan antara O dan O aksen, maka garis Y pada koordinat O dan garis Y aksen pada koordinat O aksen akan menghasilkan sebuah sudut, yaitu sudut pi. Nah, untuk omega Z ini adalah turunan pertama dari pi, maka dapat dilihat bahwa hubungan antara basis-basis koordinat aksen dengan yang bukan aksen kira-kira akan seperti ini. Dengan matriks rotasi, X topi aksen, Y topi aksen, Z topi aksen sama dengan kosinus phi, sin phi 0, min sin phi, kosinus phi 0, 0, 0, 1, X topi aksen, Y topi aksen, dan Z topi aksen terhadap sumbu Z. Oke, selanjutnya kita lihat posisi dan kecepatan kura-kura. Nah, panah biru atau R kecil ini yaitu posisi kura-kura terhadap koordinat O, sedangkan R besar adalah posisi cakram terhadap koordinat O, dan R aksen ini adalah posisi kura-kura terhadap O aksen. Maka persamaan vektor untuk posisi kura-kura adalah R sama dengan R besar ditambah R aksen. Sedangkan jika kita mencari kecepatannya, kita turunkan R menjadi V, R besar menjadi V besar, dan R aksen diturunkan tetapi tidak ditulis dengan V aksen karena V aksen ini atau R aksen ini berbeda suku. Ingat bahwa R aksen ini mempunyai dua isi. Yang pertama ada komponen R aksen dan basisnya R topi aksen. Maka kita turunkan diferensialnya agar bisa diterapkan, yaitu dr aksen diturunkan terhadap t, dan hasilnya seperti ini. Untuk suku dr aksen per dt, yaitu merupakan laju menurut kerangka O aksen, dan diturunkan menjadi V aksen, sedangkan untuk suku R aksen dr topi aksen per dt yaitu perubahan basis O aksen terhadap waktu. Nah, apabila cakram tadi tidak diputar, maka untuk R aksen dr topi aksen ini akan konstan atau 0. Nah, untuk suku R aksen dr topi aksen per dt kita jabarkan. Pertama, kita tulis terlebih dahulu koordinat X, Y, dan Z. Kemudian, manipulasi pada bentuk matriks. Ingat bahwa yang bagian belakang ini berhubungan dengan matriks dipols, sehingga bagian belakang dianggap konstan. Selanjutnya kita turunkan bagian matriks yang depan. Kosinus diturunkan menjadi min sin diturunkan menjadi kosinus, 0 diturunkan akan tetap menjadi 0, kemudian min sin diturunkan menjadi min kosinus diturunkan menjadi min sin, dan 1 diturunkan menjadi 0. Maka R aksen dr topi aksen per dt dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Kemudian hasilnya menjadi omega cos R aksen.
Maka secara total jika diturunkan terhadap T, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian hasil ini dapat diperumum untuk sembarang vektor. Misalnya yaitu vektor B. Nah, maka isinya yaitu komponen B dan basisnya yaitu R topi aksen. Maka apabila diturunkan akan menjadi DB aksen per DT sama dengan DB aksen per DT, R topi aksen ditambah W cross B aksen. Nah, komponen B ini dapat diganti dengan huruf apapun. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecepatan dapat dihasilkan dari turunan posisi kura-kura. Vektor R diturunkan menjadi vektor V, sedangkan R besar diturunkan menjadi V besar, dan R aksen diturunkan menjadi dua suku, yaitu V aksen ditambah omega cross R aksen. V kecil ini adalah kecepatan menurut O, sedangkan V besar yaitu kecepatan kerangka atau cakram, dan V aksen ditambah omega cross R aksen adalah kecepatan menurut O aksen. Nah, selanjutnya yaitu percepatan pada kura-kura. Nah, untuk percepatan ini kita bisa turunkan dari kecepatan yang didapat tadi, yaitu vektor V diturunkan menjadi vektor A, V besar diturunkan menjadi D V per dt, dan bagian belakang ini diturunkan menggunakan penurunan vektor pada koordinat aksen, yaitu dengan vektor B aksen yang tadi, maka V ditambah omega cross R aksen disebut B aksen. Tuh kita turunkan V yaitu diturunkan terhadap T adalah dV aksen per dt ditambah omega cross V aksen. R aksen diturunkan menjadi vektor A, kemudian W dianggap konstan dan dr aksen per dt diturunkan menjadi V ditambah omega cross R aksen. Maka apabila kita rangkum, maka percepatan yaitu vektor A ditambah vektor A besar ditambah A aksen ditambah vektor A cross R aksen ditambah 2 omega cross V aksen ditambah omega cross R aksen. Nah, kita bisa lihat bahwa vektor A adalah percepatan menurut O, sedangkan A besar adalah percepatan kerangka, A aksen yaitu percepatan menurut O aksen, A cross R aksen adalah percepatan azimutal, 2 omega cross V aksen adalah percepatan Coriolis, omega cross R aksen adalah percepatan sentrifugal. Selanjutnya, materi terakhir pada kerangka tidak integral yaitu pasang surut. Pasang surut air laut dapat dipengaruhi oleh gravitasi bulan atau gravitasi matahari. Kondisi air laut pasang terjadi dua kali, yaitu saat bulan purnama dan bulan baru. Pada belahan bumi yang mengalami bulan purnama, jarak air laut dengan pusat bulan lebih dekat daripada jarak pusat bumi dengan pusat bulan. Hal yang sama terjadi pada belahan bumi yang mengalami bulan baru. Jarak air laut dengan pusat bulan lebih jauh daripada jarak pusat bumi dengan pusat bulan. Ini mengakibatkan gaya gravitasi bulan lebih kuat daripada bumi untuk menarik air laut. Air laut menjadi sedikit lebih tinggi terhadap permukaan bumi. Inilah yang disebut air laut pasang. Kondisi air laut yang surut ketika terjadi pada belahan bumi yang tidak mengalami bulan purnama maupun bulan baru atau disebut pasang perbani. Peningkatan ketinggian air laut di bagian yang mengalami bulan purnama maupun bulan baru tentunya mengambil jatah air dari belahan bumi lainnya. Hal ini menyebabkan belahan bumi lainnya mengalami permukaan laut yang surut. Pada saat bulan separuh, air laut surut lebih banyak terjadi karena bagian bumi tersebut berada tepat di tengah di antara bagian yang mengalami bulan purnama dan bulan baru. Gaya pada setiap elemen massa M di dekat permukaan bumi, katakanlah setetes air, adalah beratnya mg ditambah gaya apung atau lainnya F ditambah tarikan gravitasi. Lanjut untuk contoh soal. Diberikan suatu mobil yang dipercepat ke depan. Di dalam mobil terdapat tali yang menggantung suatu benda yang bermassa M. Karena dipercepat dengan percepatan konstan ke depan, maka kondisi tali akan miring dengan sudut alfa. Maka tentukan besar alfa. Nah,
Untuk solusinya kita gambarkan terlebih dahulu. Bisa kita lihat gambar dari soal di atas. Mengapa demikian? Karena ini kan non inersial, maka bola mengalami gaya fifth tip ke belakang. Kalau teman-teman misalkan ya berada di dalam mobil dipercepat ke depan, maka teman-teman akan mengalami gaya fifth tip ke belakang. Badan kita terdorong ke belakang, bukan? Nah, sama halnya seperti ini. Sehingga untuk rumusnya sigma Fy sama dengan 0. T cos alpha dikurangi mg sama dengan 0. Jadi T cos alpha dihasilkan sama dengan mg gitu, m dikali g. Lalu untuk sigma fx-nya sama dengan 0. Nah, 0 di sini kenapa sih 0? Ingat terhadap kumbang, acuan si kumbang. Jadi acuannya itu si kumbang ya. Jadi kan si kumbang ini tidak melihat bola ke kiri ke kanan, diam kan, berarti T sin sama F fifth tip ini saling menghilangkan sehingga dikurangi dan sama dengan 0 gitu. Lalu T sin alpha dikurangi MA sama dengan 0 diperoleh T sin alpha sama dengan MA. Nah, lalu kita eliminasi. T sin alpha per T cos alpha sama dengan MA per MG. Dihasilkan tan alpha sama dengan A per G. Lalu alpha sama dengan arcus tangen A per G. Nah, itu hasilnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada yang mau ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar maupun di dalam via LMS. Saya sebagai moderator mohon maaf untuk segala kekurangannya dan terima kasih untuk segenap perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.